Suku Jingpo adalah salah satu kelompok etnis yang terdapat di Tiongkok, dengan populasi yang juga tersebar di negara-negara tetangga seperti Myanmar dan India. Suku Jingpo, juga dikenal sebagai Kachin di Myanmar, adalah salah satu kelompok etnis dari keluarga bahasa Tibeto-Burman. Mereka memiliki sejarah panjang yang terhubung dengan wilayah pegunungan di bagian utara Tiongkok, khususnya di Provinsi Yunnan, serta di negara tetangga seperti Myanmar, Burma, dan India di daerah Arunachal Pradesh. Suku Jingpo memiliki sejarah yang berkisar pada kehidupan sebagai petani dan pemburu di wilayah pegunungan. Mereka telah terlibat dalam berbagai konflik dan hubungan dengan negara-negara tetangga, serta mengalami perubahan politik dan sosial seiring dengan perkembangan sejarah di kawasan tersebut. Bahasa Jingpo adalah bagian dari keluarga bahasa Tibeto-Burman dan memiliki berbagai dialek. Bahasa ini ditulis dengan aksara Latin dalam sistem romanisasi modern. Bahasa Jingpo memiliki kekayaan kosakata dan tata bahasa yang mencerminkan budaya dan tradisi mereka. Beberapa kelompok Jingpo juga menggunakan bahasa lokal lain atau bahasa nasional, seperti Myanmar atau bahasa Tiongkok, tergantung pada lokasi mereka. Agama tradisional suku Jingpo seringkali melibatkan kepercayaan animisme, di mana mereka menyembah roh-roh alam dan leluhur. Mereka memiliki berbagai ritual dan upacara untuk menghormati roh-roh dan meminta berkah. Di Myanmar, banyak anggota suku Jingpo yang menganut agama Kristen, terutama Protestan, sebagai hasil dari pengaruh misionaris Barat. Pakaian tradisional Jingpo biasanya mencakup pakaian berwarna cerah yang dihiasi dengan bordir dan aksesoris. Wanita Jingpo sering mengenakan rok panjang, blus, dan ikat pinggang yang dihiasi dengan perhiasan logam atau manik-manik. Pria Jingpo biasanya mengenakan celana panjang dan baju berwarna cerah, sering dengan aksesori seperti topi atau penutup kepala. Suku Jingpo merayakan berbagai festival dan upacara yang berkaitan dengan kalender pertanian dan siklus hidup. Salah satu festival penting adalah Tasaumdaing, atau festival cahaya yang dirayakan dengan lampu-lampu yang dipasang di rumah dan tempat-tempat umum. Festival Manau adalah perayaan besar yang melibatkan tarian, musik, dan ritual untuk menghormati leluhur dan roh. Secara tradisional, suku Jingpo adalah petani dan pemburu, mengandalkan pertanian subsisten dan berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Padi, jagung, dan berbagai sayuran adalah hasil utama dari pertanian mereka. Di beberapa daerah, mereka juga terlibat dalam perdagangan lokal dan kerajinan tangan sebagai sumber pendapatan tambahan. Kehidupan sehari-hari suku Jingpo sering berpusat pada kegiatan komunitas dan kegiatan pertanian. Mereka tinggal di rumah-rumah tradisional yang terbuat dari bahan lokal seperti bambu dan kayu. Kegiatan sosial, termasuk pertemuan komunitas dan upacara adat, memainkan peran penting dalam kehidupan mereka. Komunitas Jingpo seringkali memiliki struktur sosial yang berbasis pada keluarga besar dan hubungan yang kuat antara anggota komunitas. Seiring dengan modernisasi dan perubahan sosial di kawasan mereka, suku Jingpo menghadapi tantangan dalam mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Pengaruh luar, seperti pendidikan formal dan globalisasi, mempengaruhi cara hidup mereka. Pemerintah di berbagai negara telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, termasuk infrastruktur dan layanan kesehatan, meskipun masih ada tantangan dalam pelaksanaan dan dampaknya. Di beberapa daerah, suku Jingpo menghadapi masalah seperti penurunan akses ke sumber daya alam, konflik tanah, dan tekanan dari proyek pembangunan besar. Upaya untuk melestarikan bahasa dan budaya mereka juga menjadi perhatian penting. Dalam banyak masyarakat adat, termasuk suku Jingpo, nilai-nilai budaya tradisional seringkali sangat mempengaruhi sikap terhadap unclup-unclup bebas dan perilaku pengunclupan. Di banyak komunitas tradisional, terdapat norma dan aturan ketat mengenai hubungan unclup-unclup, terutama sebelum pernikahan. Di masa lalu, banyak komunitas adat memiliki aturan yang ketat mengenai pengunclupan untuk menjaga kehormatan keluarga dan integritas komunitas. Normativitas sosial sering mengatur perilaku pengunclupan,
dan pelanggaran terhadap norma ini bisa dianggap sebagai tindakan yang merugikan reputasi individu dan keluarga. Modernisasi dan perubahan sosial yang lebih luas mempengaruhi sikap terhadap unclup-unclup bebas. Kontak dengan masyarakat luar, pendidikan, dan media sering membawa perubahan dalam norma-norma tradisional, termasuk sikap terhadap unclup-unclup bebas. Di beberapa komunitas, modernisasi dapat menyebabkan pergeseran nilai-nilai sosial yang mencakup perubahan dalam sikap terhadap hubungan pengunclupan di sebelum sah. Namun, perubahan ini tidak selalu seragam dan bisa berbeda antara individu dan komunitas. Akses terhadap pendidikan unclup-unclup yang memadai dapat mempengaruhi sikap dan perilaku unclup-unclup remaja. Di banyak daerah pedesaan atau terpencil, termasuk di antara suku-suku adat, pendidikan unclup-unclup mungkin terbatas, yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan keputusan terkait pengunclupan. Kurangnya informasi yang memadai tentang kesehatan unclup-unclup dan alat-alat pengunclupan dapat berkontribusi pada perilaku pengunclupan yang berisiko atau tidak terinformasi. Faktor ekonomi dan sosial seperti kemiskinan, akses ke layanan kesehatan, dan ketidakstabilan sosial juga dapat mempengaruhi perilaku pengunclupan. Ketidakpastian ekonomi dan kesempatan yang terbatas seringkali dapat mengubah dinamika sosial dan perilaku pengunclupan. Unclup-unclup bebas-bebas atau hubungan pengunclupan di luar pernikahan, terutama jika tidak diatur dengan baik, dapat meningkatkan risiko infeksi anu dan masalah kesehatan alat-alat pengunclupan. Kurangnya akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai dapat memperburuk risiko ini. Program pendidikan kesehatan pengunclupan dan akses ke layanan kesehatan yang terjangkau penting untuk mengurangi risiko dan memastikan kesejahteraan pengunclupan dan alat pengunclupan bagi remaja. Di beberapa komunitas, perilaku unclup-unclup yang dianggap tidak sesuai dengan norma budaya bisa dihadapkan pada stigma dan penilaian sosial. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional individu. Dukungan dari keluarga, komunitas, dan sistem sosial dapat mempengaruhi bagaimana remaja mengatasi isu terkait pengunclupan dan kesehatan. Data yang spesifik mengenai perilaku pengunclupan di kalangan remaja suku Jingpo sering kali terbatas dan tidak sepenuhnya representatif. Studi etnografi atau survei lokal bisa memberikan wawasan, tetapi hasilnya mungkin bervariasi dan bergantung pada konteks lokal. Penelitian di daerah terpencil atau komunitas adat sering menghadapi tantangan dalam hal pengumpulan data dan interpretasi hasil, sehingga pemahaman yang ada mungkin tidak mencerminkan keseluruhan situasi. Perilaku unclup enclave di kalangan remaja suku Jingpo, seperti di banyak komunitas adat lainnya, dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk nilai-nilai budaya tradisional, perubahan sosial, pendidikan pengunclupan, dan kondisi ekonomi. Pemahaman tentang perilaku pengunclupan dan sikap terhadap unclup-unclup bebas memerlukan pendekatan yang hati-hati dan berbasis pada data yang akurat dan kontekstual. Modernisasi dan globalisasi dapat membawa perubahan dalam norma dan perilaku, tetapi dampaknya dapat bervariasi antar individu dan komunitas. Upaya untuk meningkatkan pendidikan pengunclupan dan akses ke layanan kesehatan dapat membantu mengatasi beberapa tantangan terkait dengan kesehatan pengunclupan dan kesejahteraan. Kecantikan wajah dan keindahan tubuh wanita suku Jingpo, baik di zaman kuno maupun di zaman sekarang, mencerminkan kombinasi antara warisan budaya tradisional dan pengaruh modernisasi. Di zaman kuno, wanita Jingpo dikenal dengan pakaian tradisional mereka yang indah, yang mencakup rok panjang, blus, dan ikat pinggang. Pakaian mereka sering dihiasi dengan bordir dan manik-manik, serta aksesori logam seperti kalung, gelang, dan anting-anting. Pakaian ini tidak hanya menunjukkan status sosial tetapi juga merupakan simbol kecantikan. Beberapa wanita Jingpo mungkin mengenakan tato atau perhiasan tradisional sebagai bagian dari penampilan mereka. Dalam beberapa kasus, tato yang dikenakan pada bagian tubuh tertentu bisa melambangkan kedewasaan atau status sosial. Rambut wanita Jingpo di masa lalu biasanya diatur dengan rapi dan dihiasi dengan berbagai aksesori, seperti bunga atau bandana yang terbuat dari kain yang dihiasi. Tata rambut tradisional juga seringkali menjadi bagian dari penampilan mereka.
Keterampilan dalam kerajinan tangan, seperti pembuatan pakaian dan perhiasan, juga dianggap sebagai aspek penting dari kecantikan. Kemampuan untuk membuat dan mengenakan barang-barang buatan tangan dengan keahlian yang tinggi sering dipandang sebagai indikasi keanggunan dan status. Kecantikan juga dihubungkan dengan peran sosial wanita dalam komunitas, termasuk kemampuannya dalam tugas-tugas tradisional seperti pertanian, pengelolaan rumah tangga, dan perayaan budaya. Di era modern, pakaian tradisional Jingpo sering digantikan atau dipadukan dengan mode kontemporer. Banyak wanita Jingpo sekarang mengenakan pakaian modern yang dipengaruhi oleh tren global, meskipun mereka mungkin masih memakai pakaian tradisional pada acara-acara khusus atau festival. Penggunaan kosmetik dan produk perawatan kulit modern semakin umum di kalangan wanita Jingpo. Ini mencakup penggunaan produk perawatan kulit, makeup, dan teknik kecantikan yang mengikuti tren global. Pengaruh media sosial dan globalisasi telah membawa standar kecantikan internasional ke komunitas Jingpo. Wanita Jingpo mungkin terpengaruh oleh tren kecantikan dari luar negeri, seperti penggunaan makeup yang lebih beragam dan perawatan kecantikan yang lebih canggih. Pendidikan dan akses ke berbagai profesi telah mempengaruhi bagaimana wanita Jingpo memandang diri mereka dan kecantikan mereka. Kemandirian finansial dan karir juga berperan dalam mendefinisikan kecantikan dan keindahan dalam konteks modern. Meskipun modernisasi, pelestarian budaya masih penting bagi banyak wanita Jingpo. Pakaian dan aksesoris tradisional sering dipakai selama festival dan perayaan budaya sebagai cara untuk menghormati warisan mereka dan mempertahankan identitas budaya. Kecantikan kontemporer di kalangan wanita Jingpo mencerminkan keberagaman individu dan preferensi pribadi, termasuk kombinasi antara gaya tradisional dan modern. Kecantikan wajah dan keindahan tubuh wanita Jingpo telah mengalami perubahan signifikan dari zaman kuno hingga zaman modern. Di masa lalu, kecantikan diukur berdasarkan pakaian tradisional, aksesori, dan keterampilan kerajinan tangan, serta peran sosial wanita dalam komunitas. Di era sekarang, pengaruh globalisasi dan modernisasi telah membawa perubahan dalam standar kecantikan, dengan penambahan kosmetik modern dan mode internasional. Namun, pelestarian budaya dan tradisi tetap memainkan peran penting dalam mendefinisikan kecantikan bagi banyak wanita Jingpo. Kombinasi antara tradisi dan modernitas menciptakan pemahaman kecantikan yang dinamis dan terus berkembang di komunitas Jingpo. Struktur keluarga tradisional suku Jingpo cenderung berbasis pada keluarga besar dan klan. Keluarga extended keluarga besar seringkali hidup bersama atau dekat satu sama lain, dan hubungan keluarga sangat penting. Peran gender tradisional seringkali mempengaruhi pembagian tugas dalam rumah tangga dan masyarakat. Wanita umumnya bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak, sementara pria lebih fokus pada kegiatan berburu dan pertanian. Suku Jingpo di masa lalu mengandalkan pertanian subsisten sebagai sumber utama kehidupan mereka. Mereka menanam padi, jagung, dan sayuran, serta memelihara hewan ternak seperti ayam, babi, dan sapi. Selain bertani, berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari hutan adalah kegiatan penting. Mereka berburu hewan liar dan mengumpulkan bahan pangan dari hutan untuk melengkapi diet mereka. Rumah tradisional suku Jingpo terbuat dari bahan lokal seperti kayu dan bambu. Biasanya, rumah-rumah ini dibangun di atas tiang untuk melindungi dari kelembapan dan hewan liar. Arsitektur rumah Jingpo sering mencerminkan keterampilan kerajinan tangan mereka, dengan desain yang disesuaikan untuk iklim dan kebutuhan lokal. Suku Jingpo memiliki berbagai ritual dan upacara adat yang berkaitan dengan siklus hidup, seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian. Ritual ini sering melibatkan penyembahan roh dan leluhur, serta perayaan dengan tarian dan musik tradisional. Kesenian, seperti pembuatan tekstil dan perhiasan tradisional, memainkan peran penting dalam budaya mereka. Pakaian dan aksesori yang terbuat dari kain yang dibordir dan dihiasi seringkali digunakan untuk menunjukkan status sosial dan kecantikan. Struktur keluarga masih penting, tetapi ada perubahan dengan meningkatnya urbanisasi dan mobilitas.
Keluarga inti, nuclear family, semakin umum, dan anggota keluarga mungkin tinggal jauh dari rumah asal mereka untuk bekerja atau belajar. Dengan modernisasi, peran gender menjadi lebih fleksibel. Wanita Jingpo kini lebih sering terlibat dalam pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan sosial, sementara pria juga terlibat dalam tugas rumah tangga dan pengasuhan anak. Pendidikan dan peluang kerja telah meningkat, dan banyak orang Jingpo kini bekerja di sektor-sektor seperti perdagangan, layanan, dan industri. Mereka juga terlibat dalam pendidikan tinggi, yang mempengaruhi gaya hidup dan pandangan mereka. Pertanian subsisten masih penting di beberapa daerah, tetapi modernisasi telah membawa perubahan dalam teknik pertanian dan metode produksi. Pengenalan teknologi dan peralatan modern juga mempengaruhi cara mereka bertani. Rumah tradisional sering digantikan oleh rumah yang lebih modern dan tahan lama. Di kota-kota dan daerah perkotaan, banyak orang Jingpo tinggal di apartemen atau rumah yang dibangun dari bahan bangunan yang lebih modern. Peningkatan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan akses ke air bersih telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan kenyamanan hidup. Meskipun modernisasi, banyak wanita Jingpo masih melestarikan pakaian dan ritual tradisional pada acara-acara khusus dan festival. Festival tradisional seperti Festival Mano masih dirayakan dengan penuh semangat. Pengaruh media sosial dan globalisasi telah membawa standar budaya dan gaya hidup internasional ke komunitas Jingpo. Pakaian, makanan, dan hiburan global sering digabungkan dengan tradisi lokal, menciptakan campuran budaya yang dinamis. Akses ke layanan kesehatan telah meningkat, dan banyak orang Jingpo kini mendapatkan perawatan medis yang lebih baik. Pendidikan kesehatan dan layanan kesehatan modern telah membantu dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas. Masalah seperti urbanisasi cepat, perubahan lingkungan, dan ketimpangan ekonomi adalah tantangan yang dihadapi oleh banyak komunitas Jingpo saat ini. Salah satu mitos penting dalam kepercayaan Jingpo adalah cerita tentang penciptaan dunia. Menurut legenda, dunia ini diciptakan oleh roh agung atau dewa. Dalam beberapa versi cerita, dewa menciptakan langit, bumi, dan semua makhluk hidup. Cerita ini seringkali melibatkan konflik antara kekuatan baik dan jahat yang menentukan bentuk akhir dunia. Suku Jingpo percaya pada keberadaan roh dan makhluk gaib yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Ada banyak mitos tentang roh-roh ini, termasuk roh pelindung yang menjaga desa dan roh jahat yang dapat menimbulkan penyakit atau bencana. Upacara dan ritual sering dilakukan untuk menghormati roh-roh ini dan memohon perlindungan. Banyak mitos Jingpo juga berkisar pada leluhur mereka, yang dianggap sebagai roh pelindung yang memiliki kekuatan magis. Cerita-cerita ini sering menggambarkan bagaimana leluhur membimbing dan melindungi masyarakat, serta bagaimana mereka mempengaruhi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah komunitas. Ada banyak cerita tentang pahlawan legendaris dalam tradisi Jingpo, yang sering digambarkan sebagai figur-figur heroik yang berjuang melawan kekuatan jahat atau penyusup. Legenda ini sering menekankan keberanian, kekuatan, dan kebijaksanaan para pahlawan, serta peran mereka dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam komunitas. Salah satu tema yang sering muncul dalam mitos Jingpo adalah pertarungan dengan makhluk mitos seperti naga. Naga dalam legenda Jingpo biasanya dianggap sebagai makhluk yang kuat dan misterius, dan cerita tentang pertarungan melawan naga sering menggambarkan pertempuran antara kekuatan baik dan jahat. Mitos dan legenda berfungsi sebagai sarana untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada anggota komunitas. Melalui cerita-cerita ini, generasi muda belajar tentang pentingnya keberanian, kebijaksanaan, dan tanggung jawab sosial. Mitos juga berperan dalam pelestarian tradisi dan budaya, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Cerita-cerita ini membantu mempertahankan identitas budaya dan mewariskan pengetahuan tradisional. Mitos dan legenda sering terkait dengan upacara dan ritual adat. Ritual untuk menghormati roh, leluhur, atau pahlawan legendaris diadakan untuk meminta perlindungan, berkah, dan kesejahteraan bagi komunitas. Elemen-elemen dari mitos sering muncul dalam simbolisme ritual dan seni, seperti ukiran,
tekstil, dan seni visual yang menggambarkan cerita-cerita legendaris dan kepercayaan spiritual. Mitos seringkali digunakan untuk menjelaskan fenomena alam yang sulit dipahami, seperti perubahan cuaca, gempa bumi, atau peristiwa langka. Cerita-cerita ini memberikan penjelasan simbolis dan spiritual tentang kejadian-kejadian tersebut. Legenda sering menggarisbawahi hubungan antara manusia dan alam, menggambarkan bagaimana roh dan makhluk gaib mempengaruhi kehidupan sehari-hari serta keseimbangan ekosistem. Seiring dengan modernisasi dan globalisasi, beberapa aspek dari mitos dan legenda Jingpo mungkin mengalami perubahan atau adaptasi untuk menyelaraskan dengan pandangan dan nilai-nilai modern. Meskipun ada pengaruh dari luar, banyak komunitas Jingpo berusaha untuk melestarikan mitos dan legenda tradisional mereka sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Pendidikan dan pelatihan adat sering digunakan untuk memastikan bahwa pengetahuan ini tetap hidup di kalangan generasi muda. Beberapa mitos dan legenda Jingpo telah didokumentasikan dan dipublikasikan dalam bentuk tulisan atau media lainnya, memungkinkan mereka untuk dipelajari dan dihargai oleh audiens yang lebih luas. Pengaruh media modern dapat menciptakan cara baru untuk menceritakan dan merayakan mitos, termasuk dalam film, buku, dan pertunjukan, yang membantu menjangkau audiens yang lebih besar dan menghubungkan tradisi dengan budaya kontemporer.